A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad tanggal 14 Safar tahun 1446 Hijriah atau 18 Agustus 2024, kita melanjutkan kajian kitab Tauhid bersama dengan guru kita Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Mengikuti penjelasan dari guru kita Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah masih dalam pembahasan di halaman 146 bab 44, yaitu ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Di sini judul dalam naskah Arabnya adalah bab qaulu masyaallahu wa syi'ta. Pemahamannya adalah ucapan karena kehendak Allah dan kehendakmu. Gambarannya seperti yang disampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, misalnya seseorang anaknya sukses, kemudian dia ketemu sama temannya, lalu dia mengatakan anaknya sukses ini semuanya karena Allah dan karena temannya. Maka inilah pembahasannya yang kemarin kita sudah bahas sebagiannya. Ringkasnya, kata-kata seperti itu adalah kesyirikan dan tidak boleh. Kenapa? Karena dengan dia mengatakan anaknya bisa berhasil, anaknya bisa sukses karena Allah dan karena temannya, ini secara lafaz menyamakan temannya dengan Allah. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah dengan dia mengatakan anaknya bisa sukses, yang pertama karena Allah, selanjutnya karena dibantu sama temannya. Jadi temannya ini disetelahkan, jangan disandingkan dengan Allah. Kalau dengan kata-kata anaknya bisa sukses karena Allah dan dibantu sama temannya, maka ini menyandingkan Allah dengan temannya, salah. Jadi yang benar, temannya harus disetelahkan seperti itu. Anaknya bisa sukses karena Allah, kemudian juga karena dibantu sama temannya, seperti itu. Ini ringkas dari pertemuan sebelumnya. Terkait bahasan ini, ada beberapa dalil yang disampaikan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama, diperhatikan di halaman 146 adalah hadis Qutailah radhiyallahu anha. Nah, di sini
Dikatakan anna Yahudiyan, bahwasanya ada satu orang Yahudi, atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian mengatakan, innakum tusyrikun, wahai orang-orang yang beriman, kalian telah melakukan kesyirikan. Taquluna masyaallahu wa syi'ta, kalian mengatakan ini terjadi karena kehendak Allah dan kehendakmu. Kata orang Yahudi seperti itu syirik. Wa taquluna wal Ka'bah, kalian juga mengatakan demi Ka'bah. Kata orang Yahudi seperti itu syirik, kalian telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka, idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka, idza aradu, kalau mereka ingin, an yahlifu, bersumpah, an yaqulu, maka hendaknya mereka mengatakan wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Jangan mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Wa an yaqulu masya Allah thumma syi'ta. Kemudian Nabi mengarahkan supaya mereka mengatakan masya Allah, karena kehendak Allah, thumma syi'ta, kemudian karena kehendakmu. Ini yang tadi kita bilang, seorang yang anaknya sukses ketemu sama temannya, jangan bilang anaknya bisa sukses karena Allah dan karena temannya, jangan. Akan tapi katakan anaknya bisa sukses ini karena Allah dan kemudian setelahnya juga dibantu sama temannya. Jadi temannya itu disetelahkan, jangan disamakan dengan kata-kata dan. Kalau dia punya keyakinan temannya membantu sama seperti Allah membantu, berarti ini syirik besar. Tapi kalau hanya sekedar kata-kata saja, tanpa keyakinan aneh-aneh, tanpa keyakinan macam-macam, hitungannya tetap syirik. Tapi syiriknya syirik kecil. Sehingga yang lebih selamat dan yang terbaik hindari kata-kata tersebut. Cuman detail penjelasan hadis ini sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, kita tidak bahas lagi. Sekarang kita perhatikan dalil yang berikutnya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, anna rajulan, ada seseorang, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya Allahu wa syi'ta. Dia bilang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya Allah wa syi'ta, ini karena kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi dia mengatakan demikian ini dalam rangka memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka takzim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka ingin mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ingin menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Dia mengatakan masya Allah wa syi'ta. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin menyamakan aku dengan Allah? Di sini kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan orang tersebut. Ya, mengingkari perbuatan orang tersebut. Gambarannya begini, ada masjid makmur, ada masjid ramai, kegiatannya ramai, kegiatan dakwahnya masya Allah, kegiatan sosialnya masya Allah, dipelopori oleh si fulan.
Kemudian datang seseorang, dia mengatakan, ini kalau bahasa Arabnya dia mengatakan begini, Masya Allah wa syi'ta. Kalau orang yang paham langsung berasa kata-kata itu. Cuma kan kita ya nggak terbiasa lah dengan bahasa Arab. Jadi gambarnya begini, orang ini datang, dia mengatakan kepada pelopor yang bikin masjid ramai, kegiatannya, kegiatan dakwahnya, kegiatan sosialnya, Masya Allah. Dia bilang begini, wahai fulan, ini masjid ramai karena Allah dan karenamu. Bisa ramai seperti ini, bisa makmur. Ini semuanya karena Allah dan karena antum begitu. Ini kalau nggak ada antum kayaknya nggak ramai begitu. Maka itu yang diingkari oleh Nabi SAW. Karena masjid ramai ini bukan karena Allah dan karena orang tadi, bukan. Harusnya dikatakan apa? Karena Allah saja. Kalau ngikutin dalil ini. Kalau ngikutin dalil yang tadi, ini masjid ramai karena Allah, kemudian juga antum aktif, Masya Allah begitu. Jadi dikemudiankan, disetelahkan, jangan disamakan antara Allah dengan makhluk. Tapi kalau hadis ini Nabi SAW mengatakan apa? Masya Allahu wahdah. Yang benar jangan bilang Masya Allahu wa syi'ta. Tapi yang benar bilang Masya Allah saja. Bahasa Arabnya Masya Allahu wahdah. Nah di sini kita lihat Nabi SAW kenapa tidak mengatakan Masya Allah summa syi'ta kayak hadis yang sebelumnya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ternyata Nabi to the point. Nabi mengatakan yang benar katakan Masya Allahu wahdah, Masya Allah saja. Kenapa? Nabi memberikan pengarahan ingin menutup pintu kesyirikan 100%. Makanya Nabi tidak bilang Masya Allah summa syi'ta di poin ini. Kenapa? Nabi ingin menutup pintu kesyirikan. Nah kemarin kita penjelasannya sampai di hadis ini. Dan terakhir kemarin, mungkin kalau sebagian yang masih ingat atau tadi sebelum hadir ngelihat rekaman dulu sebentar pertemuan yang sebelumnya. Kemarin kita sampaikan kita ingin menyebutkan ada faedah hadis ini. Ada disampaikan 3. Yang pertama, ya berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa takzim kepada Nabi SAW dengan kata-kata yang mana dalam kata-kata tersebut mengandung arti menyamakan Allah dengan makhluk. Di sini kata-katanya Masya Allah wa syi'ta. Datang kepada Nabi SAW mengatakan ini karena Allah dan karena engkau wahai Nabi. Ada kata-kata dan. Maka pelajarannya adalah takzim. Ini kan dalam rangka takzim kepada Nabi SAW. Orang ini mengatakan demikian. Pelajarannya adalah takzim kepada Nabi SAW dengan lafaz yang di situ mengandung kata-kata menyamakan Allah dengan makhluk. Ini adalah syirik. Tinggal dirinci. Kalau yang bersangkutan punya keyakinan makhluk tersebut sama dengan Allah, berarti syiriknya syirik besar. Tapi kalau dia tidak punya keyakinan itu, mungkin kalau bahasa kita hanya sekedar kata-kata saja, jatuhnya tetap syirik. Tapi syiriknya syirik kecil. Itu hanya sekedar kata-kata dalam rangka takzim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kalau ngangkat Nabi ke derajat Tuhan, ngangkat Nabi ke derajat Allah? Ini lebih parah lagi. Kalau tadi kan hanya sekedar lafaz yang menunjukkan kesamaan. Lalu bagaimana dengan mereka yang ngangkat Nabi kelewatan?
tentunya ini lebih parah lagi. Contoh, minta syafaat ini kan kepada Allah. Ada orang yang minta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta syafaat kepada Nabi Muhammad kayak minta syafaat kepada Allah. Maka ini statusnya lebih parah daripada kata-kata Masya Allah wa syi'ta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catatannya yang perlu diketahui oleh yang bersangkutan. Jadi orang-orang yang ngangkat Nabi Muhammad sama seperti derajat Allah, maka nasihat kepada mereka, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya khasais rububiyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya keistimewaan rububiyah. Yang punya keistimewaan rububiyah hanya Allah saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menurunkan hujan. Beliau tidak bisa menahan hujan biar nggak turun, nggak bisa. Ini adalah keistimewaan rububiyah. Cuman Allah yang bisa menurunkan hujan, cuman Allah yang bisa menahan hujan. Nabi Muhammad nggak bisa. Sama, pawang hujan juga nggak bisa. Pawang hujan nggak bisa menurunkan hujan. Pawang hujan tidak bisa menahan hujan. Kalau ada orang Islam yang manggil pawang hujan, berarti akidahnya cacat. Walaupun KTP-nya Islam. Kita perhatikan Nabi SAW ketika perang, beliau pakai baju besi. Jadi beliau tidak kebal pedang, tidak kebal senjata. Nabi SAW ketika perang itu bawa senjata. Nggak asal nunjuk orang jatuh, nggak. Kemudian orang dari jauh cuma diginin doang, kepalanya putus, nggak. Nabi SAW lapar, ngalamin lapar. Ada satu kisah kalau tidak salah, Abu Bakar, Omar keluar keliling-keliling nyari makan. Biasa kalau kita nyari makan Nabi Isa kali ya. Kira-kira begitulah Nabi Isa, mereka kelilingin nyari makan. Papasan sama Nabi SAW. Curhat. Keliling-keliling ngapain? Ternyata lapar, nunjukin ada ikatan satu batu di perutnya. Dibuka perut Nabi SAW, ikatannya ada 2 batu. Laparnya lebih parah. Seperti itu. Nabi SAW tidak punya bahasanya khasais rububiyah. Nabi SAW ngalamin sakit. Nabi SAW sama seperti orang pada umumnya. Cuman memang Nabi SAW punya fadilah khusus daripada yang lain-lain. Ya, tentang ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, "Qul," katakanlah, "Innama ana basyarun mislukum." Aku ini manusia biasa seperti kalian. Maka kita perhatikan Nabi manusia biasa sama seperti kita. Kemudian setelah itu baru ada fadilah lain. Bedanya apa? Bedanya Allah mengatakan, "Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Aku dapat wahyu bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Maka ini yang menjadi fadilah khusus. Tapi kalau soal manusia, Nabi SAW manusia sama seperti kita. Dan kita tidak ragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi SAW ada fadilah-fadilah yang lain terkait akhlak. Contoh, Nabi SAW Allah berikan kepadanya penyabar. Kesabarannya lebih. Jadi kalau kita kesabarannya bintangnya dapat 5 gitu, Nabi mungkin dapat 7 lah, dapat 9. Lebih sabar lagi. Jadi kalau kita sabir, orang yang sabar, kalau Nabi SAW sobur, sangat-sangat penyabar. Kemudian Nabi SAW sangat-sangat dermawan. Jadi kalau kita dermawan, Nabi SAW Nabi. Fadilahnya lebih, sangat dermawan. Cuman memang tetap batasan-batasan bahwasanya Nabi SAW adalah seorang manusia, ini tetap ada.
Tapi kalau ngangkat-ngangkat ke derajat rububiyah, Rabb, ini nggak mungkin Nabi SAW sampai ke tingkat itu. Sehingga kalau ada orang yang ngangkat-ngangkat sampai ke tingkat itu, berarti sama dengan dia kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan beriman, karena kelewatan ngangkat-ngangkatnya. Berarti kesimpulannya apa? Kita tidak boleh berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai mengatakan Masya Allahu wa syi'ta kepada Nabi SAW, itu salah. Apalagi ngelewatin itu begitu. Makanya kita tetap menempatkan beliau pada kedudukannya. Jadi kita yang wajib kepada kita bagaimana, hanya sekedar itu saja yang kita lakukan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menetapkan Nabi SAW pada porsinya. Dan kita ingat ada dua kata. Yang pertama abduhu, yang kedua rasuluhu. Ini kata yang pertama abduhu, Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Nasihat kepada mereka yang berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak benar, karena Nabi Muhammad SAW adalah abduhu, hamba Allah. Kemudian rasuluhu, utusan Allah. Nasihat kepada mereka yang meremehkan Nabi Muhammad SAW tidak boleh diremehin. Mungkin kalau zaman dulu diremehin, Nabi dibilang orang gila, Nabi dibilang tukang sihir, Nabi dibilang penyair dan lain-lain. Nggak boleh, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sama mungkin beberapa waktu yang lalu belakangan ada yang cerita ya, Nabi Muhammad SAW masa kecilnya juga sama seperti kita, main tanah, main becek, kemudian ingusan apa gimana begitu. Nggak boleh dibilang-bilang begitu, karena Nabi SAW adalah Rasuluhu. Hindari cerita-cerita seperti itu. Seperti itu. Kenapa? Karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, harus dimuliakan. Ini pelajaran yang pertama. Takzim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata yang ada indikasi menyamakan Allah dengan makhluk, ini syirik. Apalagi kalau ngelewatin itu, ini lebih parah lagi. Paham insyaallah. Kemudian yang kedua, berdasarkan hadis ini ada pelajaran apa? Ada pelajaran yaitu seseorang mengingkari kemungkaran walaupun berkaitan dengan dirinya. Seseorang mengingkari kemungkaran walaupun berkaitan dengan dirinya. Kita lihat dalam hadis ini, kata-kata Masya Allahu wa syi'ta ini berkaitan dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini datang pengen menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau secara logika, kalau secara hawa nafsu, harusnya Nabi ngangkat dada dong. Weh, gua gitu loh, Masya Allahu wa syi'ta. Tapi ternyata tidak. Berhubung ini kata-kata salah, kalau mungkar tetap mungkar, makanya tetap diingkari oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi disanjung seperti itu, Nabi datang orang pengen takzim, tapi masalahnya lafaznya, kata-katanya bermasalah, maka diingkari oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Jangan dinikmati. Orang takzim sama kita, tapi salah, jangan dinikmati. Akan tetapi harus diingkari, sebagaimana Nabi SAW langsung bilang apa? Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau ingin menyamakan aku dengan Allah? Jadi Nabi SAW ketika datang orang bilang Masya Allahu wa syi'ta, Nabi tidak bangga, Nabi tidak senang. Nabi tegur itu orang. Oh, kamu ngomong gitu pengen nyamain saya sama Allah ya? Karena kata-kata itu nggak benar. Padahal ini orang datang pengen takzim sama Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bilangnya apa? Wa ala hadza idzan hana laka syakhsun inda salam fal wajibu alaikal inkar. Maka berdasarkan ini, kalau ada orang datang kemudian dia membungkukkan badannya ke kita ketika dia mengucapkan salam,
Kita harus mengingkarinya. Karena membungkukkan badan ini tidak boleh kepada makhluk. Nabi SAW mengatakan, seandainya makhluk boleh sujud kepada makhluk, aku akan perintahkan istri sujud sama suami. Masalahnya kagak boleh makhluk nunduk sama makhluk, sujud sama makhluk. Di sini diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, berdasarkan ini Nabi saja ketika datang orang pengen takzim bilang Masya Allah wa syi'ta, ditegur, itu salah, nggak boleh. Sehingga di sini pelajarannya, kalau ada orang salim sama kita, dia nunduk-nunduk gimana gitu, kita angkat badannya, nggak usah begitu. Atau ketika ada orang salaman sama kita, kemudian dia pengen cium tangan kita, kita bilang nggak usah cium tangan, gini aja. Ini pelajaran, ya, ini pelajaran. Bukannya apa-apa, mungkin orang akan berkomentar, itu kan adab. Biasalah salim, cium tangan. Mungkin orang akan berkomentar begitu. Akan tetapi, Asy-Syaikh rahimahullah memikirkan sesuatu yang lebih jauh. Takutnya mungkin awalnya nunduk-nunduk, ntar besok lama-lama nyembah-nyembah gitu kan. Jadi ketika ada orang salaman sama kita, dia nggak cium tangan, kita nggak usah tersindir, kita nggak usah tersinggung, bahkan kita harus tegur dia. Atau misalkannya ada orang salaman sama kita, salaman bolak-balik, sampai dia terlalu nunduk sampai ke paha kita misalnya, sampai ke pusar kita, sampai ke perut kita, terlalu nunduk itu, kita tegur dia, salaman sama saya biasa aja. Ini yang diingatkan. Atau mungkin sebagian kalau pernah dengar ada rekaman di YouTube ya, Ustadz Yazid rahimahullah, salah seorang pendakwah, itu pernah ditanya, ada pendakwah senior ya, Ustadz Yazid rahimahullah sama Ustadz Abdul Hakim hafizahullah. Ditanyanya apa? Ditanya, Ustadz, kalau antum sudah meninggal dunia, kalau antum sudah nggak ada, nanti selain antum berdua siapa lagi yang kita ikutin gitu. Jadi ini kan pertanyaan seakan-akan berlebihan, seakan-akan yang diikutin cuman Ustadz Yazid rahimahullah sama Ustadz Abdul Hakim hafizahullah. Sebetulnya ini pertanyaan kan menguntungkan Ustadz Yazid rahimahullah dalam tanda kutip, tapi jawaban beliau Masya Allah. Beliau mengatakan, antum ini jangan terlalu berlebihan. Jangan mindsetnya itu yang benar cuma Ustadz Yazid rahimahullah sama Ustadz Abdul Hakim hafizahullah. Enggak, itu salah. Karena patokan itu adalah dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Lihat di sini, mengingkari kemungkaran walaupun bersangkutan dengan yang mengingkari, gitu. Sama seperti yang tadi kita bilang atau yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Ada orang salaman sama kita, cium tangan sama kita, dia sampai terlalu gimana gitu. Kita jangan lupa untuk mengingkarinya, kita jangan nikmati. Takutnya nanti nggak tahu jangka lama, nggak tahu kejadian sama kita atau sama yang lain, malah nanti jadi nyembah-nyembah. Ini pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga, ya termasuk apa namanya, husnud dakwah. Husnud dakwah artinya cara berdakwah yang baik. Ya, cara berdakwah yang baik. Yaitu kita menyebutkan sesuatu yang dibolehkan ketika kita mengingatkan sesuatu yang diharamkan. Di sini Nabi SAW mengingatkan sesuatu yang diharamkan. Tidak boleh mengatakan Masya Allahu wa syi'ta. Tapi Nabi bilang sesuatu yang dibolehkan. Masya Allahu wahdah. Ya, Masya Allahu wahdah. Kalau kemarin kita kasih contoh, ada orang parkir motor di jalanan yang katanya mengganggu. Kita jangan ngelarang dia doang. Kita jangan bilang jangan parkir motor di sini, nggak boleh. Jangan cuma situ doang. Tapi kita lanjutin satunya lagi. Kalau mau parkir di sebelah sana aja itu aman di situ, nggak mengganggu jalan. Ini termasuk husnud dakwah. Ya, termasuk apa namanya, dakwah yang bagus. Jadi jangan cuma ngelarang, tapi juga ngasih solusi. Ya, jangan cuma ngelarang tapi juga ngasih solusi. Ini 3 pelajaran terkait hadis yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah.
Kita masuk dalil berikutnya, dalil yang ketiga. Ini agak panjangan, sudah menjelang Isya. Tafadhol muazzin, kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Baik, bismillah. Kita lanjutkan. Kita masuk dalil berikutnya. Paragraf terakhir di halaman 146. Dikatakan diriwayatkan Ibnu Majah dari At-Tufail saudara seibu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, aku bermimpi
seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang-orang Yahudi. Aku berkata kepada mereka, sungguh kalian adalah sebaik-baik kaum. Ini berarti dia dalam mimpinya menyanjung mereka, orang-orang Yahudi. Kalian adalah umat terbaik. Seandainya kalian tidak mengatakan Uzair anak Allah. Uzair ini siapa? Uzair ini adalah orang soleh. Cuman versinya orang Yahudi, mereka punya keyakinan itu adalah anak Allah. Dan ini adalah bentuk kedustaan mereka. Ini kekufuran secara nyata. Dan sebetulnya orang-orang Yahudi, mereka banyak model-model begitu. Cuman yang menonjol adalah Uzair. Sehingga itu yang lebih dikenal. Sama seperti berhala zaman jahiliyah banyak. Cuman yang menonjol Lata, Uzza, Manat. Itu kira-kira demikian. Kemudian dalam mimpinya ketika dikatakan kepada orang Yahudi demikian, mereka menjawab, sungguh kalian adalah sebaik-baik umat juga, begitu. Umat Islam dibalikin sama orang Yahudi. Kalian juga umat terbaik. Seandainya kalau kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Masalahnya kalian mengatakan itu, nggak jadi umat terbaiknya, begitu. Kata orang Yahudi dalam mimpinya Tufail ini. Dan kata-kata Masya Allah wa sya'a Muhammad, atau dari hadis yang sebelumnya Masya Allah wa syi'ta, ini konotasinya lebih ke syirik kecil. Kenapa? Karena para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka berkata demikian tidak diragukan lagi. Mereka tidak punya keyakinan macam-macam kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hanya sekedar kata-kata saja, tapi hitungannya tetap syirik kecil. Masalahnya apa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga yang dipermasalahkan sama orang Yahudi kata-kata tersebut, walaupun mereka tidak punya keyakinan macam-macam tentang Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata itu, tapi tetap hitungannya syirik, tidak benar. Kemudian lanjut, lalu aku menjumpai sekelompok orang-orang Nasrani. Maka aku berkata kepada mereka, sungguh kalian adalah umat terbaik. Disanjung orang Nasrani, kalian adalah umat terbaik. Seandainya kalian tidak mengatakan Al-Masih, Nabi Isa anak Allah. Masalahnya orang-orang Nasrani mereka mengatakan Nabi Isa ini anak Allah, anak Tuhan. Nah, jadi maksudnya Al-Masih putra Allah di sini adalah Nabi Isa bin Maryam. Kenapa dikatakan Al-Masih? Ada dua pendapat ulama. Tapi di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebut satu. Cuman yang saya ketahui ada dua. Al-Masih artinya masahayam sahu, artinya menyentuh. Nabi Isa ini kalau nyentuh orang sakit langsung sembuh atas izin dari Allah. Orang buta disentuh sembuh, langsung bisa ngelihat. Makanya Nabi Isa dikatakan Al-Masih. Atau Al-Masih, ini saya dengar keterangan waktu itu saya ikut hadir daurah bersama dengan Syekh Utsman Al-Khamis di Jogja tahun 2011 kali atau 2010
10 gitu. Jadi Al-Masih arti yang lain, Nabi Isa bakal keliling dunia. Setiap dunia yang dikelilingin berkah. Sama juga Dajjal Al-Masih. Sama, Dajjal keliling dunia. Cuman yang dikelilingin sama Dajjal nggak berkah. Kalau Nabi Isa berkah. Ini diantara keterangan. Nah, disebutkan bahwa setan ini mereka bermain-main dengan orang-orang Nasrani, sehingga pada akhirnya orang Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Kenapa? Karena informasinya lahir tanpa bapak. Harusnya lebih keren Nabi Adam. Nabi Adam lahir tanpa bapak dan ibu. Cuman namanya keyakinan, ya begitulah keyakinan mereka. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan di surat Al-Anbiya ayat 91, "Fanafakhna fiha min rohina." Nabi Isa itu kami tiupkan dari roh kami. Kalau versi mereka pikirnya ini bagian dari Allah, karena Allah mengatakan ruh kami. Tapi yang benar pemahamannya bukan itu. Maksudnya roh kami yang menciptakan roh itu gitu. Inilah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi roh ini ibaratnya ada tanah kering disiram air, air itu masuk ke dalam tanah kering. Maka air itu roh, tanah itu badan gitu. Ibaratnya seperti itu. Dan nanti ketika nyawa dicabut, itu air yang dicabut itu. Kemudian di sini Allah mengatakan ruhina, roh kami. Kalau pikir mereka bagian dari Allah, padahal maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah takzim kepada Nabi Isa. Seperti masjid ini rumah siapa? Rumah Allah. Nabi Isa rohnya siapa? Rohnya Allah. Takzim saja. Begitu. Atau ontanya Nabi Soleh dalam surat Asy-Syams, naqatullah, ontanya Allah. Apakah bagian dari Allah? Bukan, cuman dalam rangka takzim saja, menghormati, memuliakan begitu. Tapi ya seperti itulah keyakinan orang-orang Nasrani. Nah, ketika dikatakan demikian, mereka menjawab, sungguh kalian pun adalah umat terbaik, wahai orang-orang Islam. Seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, Masya Allah wa syi'ta, begitu. Ini dalam mimpi ya, dalam mimpi. Kemudian dikatakan ketika pagi hari aku beritahukan mimpiku tersebut kepada kawan-kawanku. Diceritain ke sini gitu. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku beritahukan kepada beliau. Nabi bertanya, apakah kamu telah memberitahukannya kepada seseorang? Nabi nanya. Karena kalau misalkannya Tufail bilang belum cerita, mungkin Nabi bakal bilang jangan cerita-cerita. Cuman masalahnya Tufail udah cerita-cerita. Akhirnya apa? Akhirnya mau nggak mau Nabi harus pengumuman gitu. Dikatakan, aku menjawab, iya. Tufail bilang udah cerita-cerita. Akhirnya Nabi pengumuman. Lalu Rasulullah bertahmid dan memuji Allah. Maksudnya apa? Rasulullah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Rasulullah berkhutbah seperti itu. Kemudian mengatakan amma ba'du. Fa inna Tufailan, ya sesungguhnya Tufail ra'a ru'yan, dia bermimpi. Akhbara biha man akhbara minkum, sudah diceritain kepada sebagian yang diceritain kepada kalian gitu. Akhbara biha man akhbara minkum, sudah diceritain ke orang-orang yang diceritain sama Tufail. Wa innakum qultum kalimatan, dan sesungguhnya kalian telah mengatakan satu kalimat. Kana yamna'uni kada wa kada,
Kalimat yang kalian katakan itu sebetulnya aku pengen larang. Cuman masalahnya ada sesuatu. Jadi aku belum bilang dulu sebelumnya begitu. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah Nabi SAW bukan berarti malu mengingkari kemungkaran, bukan. Akan tetapi masalahnya Allah belum perintahkan untuk ingatkan itu, maka Nabi nggak bahas. Itu. Kenapa? Karena sejatinya Rasulullah SAW tidak malu dalam mengingkari kemungkaran. Contohnya dalil yang sebelumnya, aja'altani lillahi niddan, Nabi mengingkari di tempat begitu. Ketika ada orang datang bilang masya Allah wa syi'ta. Maka di sini Nabi SAW mengatakan wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadza wa kadza. Kalian mengatakan sesuatu, aku belum sempat melarang karena ada ini. Intinya apa? Belum ada perintah. Kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha. Yang menghalangiku, aku belum melarang kalian karena begini dan seterusnya. Fala taqulu. Nah, sekarang ingat kepada kalian semua, jangan kalian mengatakan masya Allah wa sya'a Muhammad. Jangan kalian mengatakan masya Allah wa sya'a Muhammad, jangan. Ini sama dengan kasus khamar. Kasus khamar, yang tahu tahapan pengharaman khamar, apakah Nabi SAW melarang khamar, melarang miras, minuman keras? Jawabannya tidak. Akan tetapi tahapan itu natural. Ada 3 tahapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa dalam minuman keras itu, dalam mabuk-mabuk itu ada manfaat, ada dosa. Cuman dosanya lebih besar daripada manfaatnya, biar orang mikir. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan di ayat yang lain, kalau kalian pengen sholat nggak boleh mabok. Akhirnya kalau mereka pengen sholat, mereka nggak mabok, berhenti dulu. Kemudian tahapan yang terakhir, baru Allah katakan mabok ini kerjaan setan, kalian jangan kerjain. Itu tahapan. Nabi nggak melarang minuman keras, tapi natural itu Allah yang melarang. Sama dengan kasus ini. Cuman berhubung udah tersebar, mau nggak mau Nabi harus ngomong. Walakin qulu masya Allah wahda. Nabi kasih tahu. Ya, kalian katakan apa? Masya Allah saja. Ya, masya Allah saja. Berarti tidak benar kata-kata masya Allah wa syi'ta. Karena kehendakmu, apa? Karena kehendak Allah dan kehendakmu. Udah habis ya. Minta waktu sedikit, kita baca kandungan bab ini. Kita lihat nomor 1, biar besok kita masuk judul baru. Nomor 1, lihat kandungan bab ini. Kita nggak jelasin panjang-panjang insya Allah. Yang pertama, hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa orang Yahudi pun mengerti perbuatan yang disebut syirik asghar. Jadi Yahudi ngerti syirik. Cuman masalahnya mereka kagak ngaca. Mereka punya syirik akbar. Tapi mereka nyindir syiriknya orang Islam yang asghar. Itu satu. Kemudian yang kedua, pemahaman manusia apabila dipengaruhi oleh hawa nafsunya, seperti halnya orang Yahudi tadi, dia mengerti kebenaran tetapi dia tidak mau mengikuti kebenaran itu dan tidak mau beriman kepada Nabi yang membawanya. Sekarang gini, orang Yahudi tadi kenapa nyindir orang Islam? Mereka berbuat kesyirikan bilang masya Allah wa sya'a Muhammad. Kenapa? Karena hawa nafsunya, mereka gedek sama orang Islam, mereka kesel sama orang Islam. Cuman mereka tidak mau beriman. Sama orang-orang yang melarang jilbab itu, dia tahu jilbab itu benar gitu kan. Cuman karena kesel, ada momen ya gerak dia. Sama juga orang-orang yang mengatakan semua agama sama. Mereka pakai dalil apa? Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina. Jadi Allah menyebut ada orang beriman, ada orang Nasrani, ada orang Sabiin, ini. Jadi mereka sebetulnya tahu salah, cuman dalil dipelintirin. Sama juga orang yang bilang riba itu halal. Ada di YouTube yang bilang riba itu
halal. Sebetulnya dia tahu. Mungkin kita berpikir ini orang kan bisa bahasa Arab gitu, kok keyakinannya begitu gitu. Karena hawa nafsu. Sebagaimana orang Yahudi tadi, karena hawa nafsu nyalain orang Islam padahal mereka lebih parah. Ya karena ada orang-orang yang pengalaman kayak dia bilang gini, sebenarnya dia tahu sunnah, dia tahu bid'ah, dia tahu tauhid, dia tahu syirik. Cuma kepanjangan karena hawa nafsunya tadi. Ya, seperti itulah pemahamannya ya. Kita singkat saja. Kemudian lanjut di halaman 148 nomor 3. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu untuk Allah, sebagai penolakan terhadap orang yang berkata kepada beliau atas kehendak Allah dan kehendakmu? Jika demikian sikap beliau, lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka? Ini terkait ada bait-bait syair punya Busairi. Ini qasidah burdah ya, qasidah burdah yang mana intinya ini berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan, wahai makhluk termulia, tiada seorang pun bagiku sebagai tempat aku berlindung selain engkau. Lagi ngomong sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang benar berlindung hanya kepada Allah. Jadi lagi ngomongin secara lafaz syirik, apalagi lebih parah dari itu. Ini kira-kira seperti itu. Ini karena sudah habis waktu, jadi ringkas-ringkas saja. Yang keempat, ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu termasuk syirik asghar, tidak termasuk syirik akbar. Kenapa? Karena beliau bersabda, dan sesungguhnya kamu telah mengucapkan suatu ucapan yang ketika itu aku belum sempat melarangnya kepadamu karena aku ada beberapa halangan. Seandainya itu adalah syirik besar, dari pertama udah Nabi ingetin. Gitu. Cuman Nabi udah tahu ini syirik kecil karena sahabat ngomong gitu nggak punya keyakinan macam-macam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, mimpi baik termasuk salah satu macam wahyu. Mimpi baik ini termasuk salah satu macam wahyu. Ya sebagaimana disebutkan dalam kasus ini. Kemudian mungkin dalam kasus yang lain ada disebutkan sebagian Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail. Ini ingin memberikan pemahaman kepada kita, mimpi salah satu macam wahyu. Tapi kalau mimpinya mimpi benar, tapi kalau mimpinya mimpi ngawur, ini dari setan. Ya, ada mimpi ngawur. Saya mau cerita agak panjangan dikit, cuman waktunya ya. Nanti pada kesempatan yang lain insya Allah. Jadi mimpi itu bukan dalil. Jadi mimpinya mimpi ngawur, dia cerita dia mimpi ngebela amalannya begitu. Pada kesempatan yang lain nanti kita sampaikan insya Allah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, mimpi kadangkala menjadi sebuah disyariatkannya sebagian hukum. Contohnya azan. Azan itu, syariat azan ini dari mimpi. Coba cek di Google sejarah syariat azan. Itu dari mimpi, kemudian dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di ACC. Tapi kalau mimpi-mimpi kita sekarang, jangan ngerasa itu wahyu ya. Ini harus dicek lagi karena beberapa waktu yang lalu ada seseorang datang kepada saya, dia bilang dia bermimpi gini. Gara-gara mimpi itu dia dapat hidayah. Masalahnya dia ngerasa mimpi dia adalah wahyu. Ini nggak benar. Itu. Karena harus ditanyakan mungkin ya kepada orang yang ilmunya lebih tinggi daripada kita, benar atau tidak gitu kan. Tidak hanya sekilas pemahamannya mimpi dia adalah wahyu. Allahu a'lam. Sampai di sini mudah-mudahan pembahasan bermanfaat, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan berikutnya kita masuk bab 45 insyaallah. Ini masalah mansabad dahr faqad azallah. Yang suka ngata-ngatain waktu sama aja dia ngata-ngatain Allah. Tapi penjelasan detailnya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.